Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Betsi. Saya dari urut nomor 1 dan materi saya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, di mana terjadi proses saling mempengaruhi, saling merespon, dan saling bertindak. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kehidupan bermasyarakat. Agar interaksi sosial dapat terjadi, diperlukan dua syarat utama. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah adanya hubungan atau komunikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain yang menimbulkan reaksi. Lalu ciri-ciri interaksi sosial adalah pelaku lebih dari satu orang, adanya komunikasi antara pelaku menggunakan simbol, dimensi waktu, dan memiliki tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Lafian Jemi dan saya akan menyampaikan materi saya, yaitu interaksi sosial, kontak sosial, dan komunikasi. Yang pertama ada syarat-syarat interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Yang kedua ada jenis-jenis kontak sosial, yaitu berdasarkan cara terjadinya, primer dan sekunder. Yang kedua berdasarkan pelaku yang terlibat, yaitu antar individu. Yang ketiga ada jenis-jenis komunikasi, yaitu ada 7 macam. Yang pertama verbal, yang kedua non-verbal, yang ketiga intrapersonal, yang keempat interpersonal antar dua individu, yang kelima kelompok, yang keenam organisasi dalam struktur formal, dan yang ketujuh adalah lintas budaya. Yang keempat unsur-unsur komunikasi, ada 8 bagian. Yang pertama itu pengirim, yang kedua itu pesan, yang ketiga itu penyajian, yang keempat itu saluran, yang kelima itu penguraian, yang keenam itu penerima, yang ketujuh umpan balik, dan yang kedelapan adalah gangguan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Mimi, Oke, silahkan. apa itu verbal? Oke, verbal itu adalah menggunakan kata-kata. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, cukup. Artinya pembuli dengan verbal itu verbal yang kata-kata. Iya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama aku Firza Zawal Arif. Aku akan menyampaikan materi tentang faktor pengaruh interaksi. Jadi, faktor pengaruh interaksi itu terbagi menjadi 6. Ada identifikasi, imitasi, simpati, sugesti, empati, dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aleza Fira Korendislah akan menjelaskan apa itu interaksi sosial asosiatif, di mana hal ini terdiri dari koalisi, joint venture, kooptasi, bargaining, dan kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sari Afitan. Saya akan menjelaskan materi yang nomor 5, yaitu bentuk-bentuk interaksi asosiatif, yaitu yang pertama konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan pihak yang berkonflik agar mencapai sebuah kedamaian. Yang kedua yaitu koersif. Apakah ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, Baik. apa saja contoh dari adjudikasi? Baik, contoh dari adjudikasi yaitu perselisihan antara dua perusahaan yang diselesaikan di pengadilan negeri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Samsia Hara Kairi, biasa dipanggil Hara. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama yaitu mediasi.
Mediasi yaitu penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Contohnya seperti pemerintah yang menengahi konflik antara dua desa. Yang kedua yaitu stalemate, yaitu dua pihak berhenti bertikai karena kekuatannya sama. Seperti dua partai politik sepakat berdamai. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, apa pertanyaan dari Vivir? Coba jelasin yang toleransi itu apa? Toleransi, bukan contohnya kan? Enggak. Oh, toleransi itu yaitu menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak. Seperti kita tidak, woi kamu masuk agama Islam. Nah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fairis Kalisa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini aku bakalan jelasin ke kalian materi nomor 7, yaitu akulturasi, asimilasi, dan juga pengertian interaksi sosial disosiatif. Jadi, akulturasi itu adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masingnya. Contohnya seperti arsitektur masjid dan juga menara Kudus. Lalu yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan usaha mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya yaitu musik dangdut dan baju koko, yaitu baju koko itu berpaduan antara Cina dan juga itu. Baiklah, apakah ada yang bertanya? Ya, Silakan Karisa. jelaskan apa itu interaksi sosial disosiatif. Baik. Jadi interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Itu saja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ayasa Fatia. Aku di sini membawa materi yaitu interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif memiliki 3 jenis, yaitu kontraversi, konflik, dan kompetisi. Kompetisi adalah usaha individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama dengan cara bersaing. Penyebabnya adanya tujuan yang sama atau hasrat untuk mendapatkan prestasi. Contohnya, siswa bersaing di kelas untuk menjadi juara kelas. Nah, yang terakhir ada konflik. Konflik adalah pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang atau menyerang lawannya, termasuk dengan kekerasan. Penyebab konflik yaitu perbedaan nilai, kepentingan, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi interaksi sosial disosiatif? Tidak. Sudah paham. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.